Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran kita ya. Masih seperti di pelajaran 8 dan 9 ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran 10, masih tentang perubahan kata ya, dari fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amar, dan lebih khusus lagi kita masuk ke dalam isim mustaq ya, isim yang dibentuk dari fi'il gitu ya, isim bentukan. Ada 5 ya yang kita pelajari, yaitu isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Yang kebetulan isim zaman dan isim makan itu wazannya itu sama. Jadi seakan-akan kita hanya belajar 4 aja ya, 4 wazan. Oke ya. Sekarang kita melihat contoh perubahan kata ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari ya, kata kerja itu kan terkait langsung dengan pelaku. Karena itu pelakunya itu ada 14 kategori, 14 jenis. Yaitu orang ketiga ada 6 orang, 6 jenis ya. Mufrad, mutsanna, jamak gitu ya, masing-masing. Untuk orang ketiga itu ada laki, ada perempuan, ada mudzakkar, muannas gitu ya. Kemudian di masing-masingnya ada yang mufrad, ada yang mutsanna, dan ada yang jamak. Jadi ada 6. Kemudian orang kedua juga begitu, ada yang mudzakkar, ada yang muannas, masing-masing ada 3. Ada anta, antum, antum itu untuk yang mudzakkar, anti, antuma, antuna itu untuk yang muannas, totalnya juga ada 6. Kemudian untuk pelakunya orang ke-1 hanya ada 2, yaitu ana dan nahnu ya. Itu untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kita juga sudah belajar di awal bahwa fi'il madhi itu petunjuknya itu ada di bagian akhir kata gitu ya. Sementara kalau fi'il mudhari ada di bagian awal yang terdiri salah satu dari 4 huruf, hamzah, nun, ya, dan ta, yang kita singkat jadi anita gitu ya. Kemudian ada tambahan di akhirnya yang menunjukkan apakah dia mufrad, mutsanna, atau jamaknya gitu ya. Untuk yang menggunakan hamzah di depan hanya ada 1 dhamir, yaitu ana. Yang menggunakan nun di depan juga hanya ada 1 dhamir, yaitu nahnu. Yang menggunakan ya di depan itu ada 4 dhamir, yaitu 3 dhamir orang ketiga laki-laki, wa humahum, dan 1 dhamir perempuan untuk jamaknya, yaitu hunna. Itu pakai ya di depannya. Selebihnya 8 itu menggunakan ta di depannya, yaitu untuk orang ketiga hiya, huma, dan orang kedua seluruhnya anta, antum, antum, anti, antuma, antuna, semuanya menggunakan ta gitu ya. Kemudian untuk fi'il amar seperti kita ketahui bahwa dia adalah perintah, kalimat perintah. Perintah itu untuk orang yang ada di hadapan kita, orang yang kedua ya gitu ya, orang kedua. Karena itu hanya ada 6 untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Petunjuknya itu ada di ujung seperti di fi'il madhi. Bedanya bahwa di fi'il amar itu di awal untuk yang sulasi itu ya, yang sulasi mujarrad, di awalnya itu diberi hamzah, yang asalnya di fi'il mudhari'nya semuanya ya gitu ya, ta gitu ya, menjadi hamzah gitu ya.
jadi hamzah gitu. Kemudian untuk untuk berikutnya isimnya, isim mustaqnya nih, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Untuk isim masdar mungkin yang bisa kita pegang sebagai petunjuk yang agak bisa diandalkan adalah bahwa huruf tengahnya atau huruf keduanya untuk sulasi mujarrad itu adalah di sukun, gitu ya. Kalau untuk isim fa'il itu jauh lebih jelas karena petunjuknya itu kelihatan ada alif setelah huruf pertamanya, kemudian ainnya di kasroh, ya. Ain fi'ilnya itu di kasroh, ya. Ain fi'ilnya itu di kasroh. Itu untuk isim fa'ilnya sulasi mujarrad gitu ya, dari sulasi mujarrad. Kemudian isim maf'ulnya gitu. Isim maf'ul itu ya namanya juga maf'ul, jadi dia mengikuti maf'ulun ininya, ada mim diberi harokat fathah ma gitu ya, kemudian ada tambahannya waw sukun sebelum yang terakhir ya, jadi maf'ulun misalnya gitu, yang kalau fa'ala gitu ya, itu petunjuknya adalah ma di depan, kemudian waw sukun sebelum yang terakhir, sebelum terakhir dari huruf intinya ya, dari yang sulasinya. Nah, sementara kalau kalau untuk isim zaman dan isim makan itu mimnya itu ya ininya mab'atsu, langsung mab'atsun gitu ya, isim zaman itu. Mab'atsun. Jadi tidak ada tambahan waw sukun sebelum akhirnya gitu ya. Itu yang isim zaman dan isim makannya. Kemudian kita lihat ya bahwa ini kan isim ya. Ini kan isim. Karena isim maka dia itu ikut di aturan-aturan isim tentang mufrad, musanna, dan jamaknya gitu ya. Seperti kita tahu juga bahwa ketika kita cerita tentang mufrad dan musanna, membentuk mufrad ke musanna itu gampang, yaitu mufrad ditambah alif dan ni gitu ya. Mau yang mau yang muzakkar, mau yang muannas gitu ya, semuanya dikasih alif dan ni. Bahkan untuk isim yang kemudian akan menjadi jamak taksir sekalipun gitu ya, waktu kita pelajari tentang isim, kuantitas, jumlah, banyaknya dari benda itu, untuk musanna itu semuanya adalah tambahannya alif dan ni gitu ya, atau ya sukun dan ni gitu ya, tapi yang masuk di dalam pelajaran kita adalah yang alif dan ni. Sementara untuk yang jamaknya, kalau dia masuk kemudian ternyata berbentuk ya, berbentuknya seperti jamak mudzakkar salim, maka dia tambahannya adalah waw sukun dana, jadi mufrad ditambah waw sukun dana gitu. Sementara untuk yang muannas, mufrad ditambah alif dan tak tanis gitu ya, tak biasa gitu. Itu yang membentuk menjadi isim muzakkar, jamak mudzakkar salim atau muannas salim. Tapi kan ada yang tidak teratur gitu ya, ada yang tidak teratur seperti di jamak pelajaran tentang isim juga kan ada yang disebut sebagai jamak taksir. Nah di sini juga ternyata isim mustaq juga ada yang tidak mengikuti aturan ini. Misalnya ini untuk yang muzakkar salim itu kan jumlahnya lebih dari lebih dari 2 gitu ya. Yang di sini diberi simbolnya hum gitu ya. Masdarnya itu tidak mengikuti misalnya ditambah waw sukun dana, jadinya jadi ba'tsuna misalnya, jadi begitu. Tidak, ternyata di sini malah dia membentuk pola sendiri, ab'atsun ya. Jadi seperti jamak taksir kalau ini gitu ya. Kalau yang lainnya, masdar yang lainnya mengikuti kaidah di musananya yang mengikuti, kemudian di jamak muannas salimnya mengikuti juga. Kemudian kalau untuk yang isim fa'il,
sepenuhnya mengikuti aturan pembentukan isim musanna dan isim jamak di dalam kaidah-kaidah isim yang sudah kita pelajari ya. Juga untuk isim maf'ul. Untuk isim maf'ul juga mengikuti kaidah sepenuhnya. Jadi untuk isim fa'il dan isim maf'ul itu semuanya mengikuti. Untuk isim masdar ada bagian satu yang tidak mengikuti, yaitu ab'atun ya. Nah, untuk isim zaman dan isim makan ada dua yang tidak mengikuti, yaitu tidak mengikuti kaidah umum ya. Kaidah umumnya itu adalah untuk zamannya waw sukun dana ini tidak menjadi maba'atsuna misalnya, tidak jadi begitu, tapi maba'itsun gitu ya. Sementara yang lainnya sepenuhnya mengikuti untuk kaidah pembentukan isim musanna dan isim jamak gitu ya. Misalnya saja untuk isim fa'il ba'ithun ya. Kalau dua kan tinggal tambah alif dani, jadi ba'ithani. Kalau tiga atau kalau jamak kan tinggal mufrad ditambah waw sukun dana, ba'ithuna gitu ya. Kalau yang muannas dari ba'isatun mufradnya kita tambah alif dani untuk musananya ba'isatani, setelah tamar butonya kita ubah jadi tak biasa ya. Kemudian untuk yang jamaknya ba'isatun, setelah tamar butohnya kita buang dulu, yang asalnya ba'isatun kita buang jadi ba'isa, kemudian tambah alif ba'isatun gitu ya. Itu adalah kaidahnya jamak muannas salim. Juga untuk isim maf'ul dari mab'utsun menjadi mab'utsani karena ditambah alif dan ni, jamaknya menjadi mab'utsuna karena ditambah waw sukun dana. Untuk yang muannasnya mab'utsatun menjadi mab'utsatani ya karena ditambah alif dan ni. Kemudian jamaknya menjadi mab'utsatun. Jadi ditambahnya alif dan ta setelah yang asalnya tamar butoh mab'utsatunnya tamar butohnya dibuang gitu ya. Itu untuk isim maf'ulnya. Untuk isim zamannya ya wazannya dan isim makan itu mab'atsun ya. Kalau isim fa'il itu ainnya semuanya di kasroh ya. Kalau yang di zaman itu ainnya itu di fathah. Kalau di maf'ul di sini ya ini cerita tentang masih sulasi ya, sulasi mujarad. Ainnya itu semuanya di maf'ul itu di doma. Ya, jadi fa'il ainnya di kasroh, maf'ul ainnya di doma, zaman ainnya di fathah ya. Mab'atun, mab'atsani karena hanya ditambah alif dan ni. Nah, ini yang tidak mengikuti, enggak mengikuti yang waw sukun dana, tidak jadi mab'atsuna tapi mab'itsun ya. Kemudian yang muannasnya mab'atsatun gitu ya. Mab'atsatun, mab'atsatani ya karena ditambah alif dan ni. Kemudian untuk jamaknya juga tidak mengikuti muannas salim biasa, jadi mab'itsun gitu ya. Itu teorinya untuk pelajaran ke-10 ini ya, karena kita akan lebih banyak ke contoh ya. Ya. Kegunaan dari perubahan kata ini ya dengan ciri masing-masing adalah bahwa kita bisa mengetahui bentuk-bentuk kata dari masing-masing kata dengan cirinya gitu ya. Juga kita mengetahui mana ketika kata tersebut berubah dari satu bentuk ke bentuk lain gitu ya. Jadi dari fi'il madhi ke mudhari, kemudian ke fi'il amar, ke masdar, ke fa'il, ke maf'ul misalnya gitu ya. Misalnya kata ba'atha itu kan dia telah mengutus. Fi'il madhi kan lampau jadi telah. Kemudian mudhari'nya ya ba'athu, dia akan mengutus misalnya gitu ya. Kemudian amarnya ib'ath, utuslah gitu ya. Kemudian ba'thun, pengutusan masdarnya.
Kemudian isim fa'ilnya, ingat isim fa'il adalah tambahannya adalah alif, kemudian huruf berikutnya itu di kasroh. Jadi isim fa'ilnya adalah dari ba'atha, itu adalah ba'ithun. Isim maf'ulnya mab'uthun ya. Dikasih ma di depan, kemudian waw sukun sebelum akhir, mab'uthun. Kemudian untuk isim zamannya, ainnya itu kalau yang isim fa'il di kasroh, isim maf'ul ainnya itu di doma. Untuk yang isim zamannya ainnya di fathah, mab'athun. Sama untuk isim makan juga, mab'athun ya. Gitu. Jadi intinya adalah karena isim mustaq juga adalah isim, maka ingatlah aturan-aturan umumnya ya. Bahwa nanti ada yang pengecualian, yaitu biasalah ya, yang namanya juga eksepsional pengecualian. Tapi ini yang harus diingat ya, pembentukan isim ya, musanna dan jamak dari isim mufrad. Bahwa musanna itu adalah mufrad ditambah alif dani atau mufrad ditambah ya sukun dani ya. Jamak itu adalah mufrad ditambah waw sukun dana atau mufrad ditambah waw sukun dana. Kemudian jamak muannas salimnya ya. Muannas salimnya adalah mufrad ditambah alif dan ta setelah ta marbutohnya kita buang ya. Itu aturan umum itu harus diingat ya. Sekarang kita coba latihannya nih, latihannya. Ya. Kita coba latihan pertama nih ya. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Aduh, kok saya matanya jadi sedang tidak cukup fit nih. Ya. Fa maka lau jikalau la tidak gitu ya. Fadlu itu karunia, fadlullah karunia Allah gitu. Ala atas kum kalian, wa dan rahmatu ya. Rahmatuhu rahmatnya gitu ya. Rahmatnya la kuntum ya, niscaya kalian menjadi, kun itu kan menjadi, kalian menjadi min dari al-khasirin, orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Baqarah ayat 64. Kita lihat yang isim mustaqnya al-khasirina. Al-khasirina itu kalau kita buang tanda ma'rifahnya itu kan isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah dia itu zakar gitu ya, karena nggak ada ta marbutohnya. Kemudian dia itu jamak karena ada ya sukun dananya. Kalau kita buang alif lam ma'rifahnya tinggal khosirina gitu ya. Khosirina. Kalau kita buang lagi tanda jamaknya menjadi mufrad ya. Kan kalau kita mau mencari wazan kita harus mufrad dan muzakkar gitu ya ininya. Jadi pada posisi barisnya tunggal gitu ya, mufrad muzakkar. Tinggallah khosiri kalau kita buang ya sukun dananya. Tapi kan kalau bentuk itu harus tanwin. Bentuk asalnya dari khosirin itu adalah khosirun gitu ya. Khosirun, khosirun itu tandanya adalah alif setelah huruf pertama, kemudian kasroh di huruf berikutnya. Jadilah ikut ke fa'ilun. Jadi dia adalah isim fa'il gitu ya. Isim fa'il. Nah, ini tadi kita menemukan ada kata kuntum kan. Kuntum itu, kun itu kan dari kana. Fi'il madi untuk kuanya itu adalah kana. Fi'il mudhari'nya yakunu. Nah, ini memang huruf-huruf yang ada alif, waw, dan ya itu kan disebutnya juga huruf ilat ya. Huruf ilat itu huruf sakit. Karena itu buat kita juga seringkali bikin pusing. Karena kan pusing memang tanda sakit ya. Nah, gitu. Jadi
sering bikin pusing tuh. Kana yakunu. Kemudian di antumnya kuntum itunya. Kuntum bentuk fi'il mudhari'nya jadi takununa ya. Tanda takunu antumnya itu adalah ta dan waw sukun dan na di akhir. Ta di awal dan waw sukun na di akhir gitu ya. Kemudian juga ada kata yang lain di situ yaitu khosirina. Tadi kan al khosirina itu isim mustaq. Kalau isim mustaq berarti kan dia dari kata kerja. Kalau kita cari kata kerjanya ternyata dari kata khosiro. Jadi dari fa'ilah dia ininya wazannya itu fa'ila gitu. Kemudian khosiro saru ya, khosiro saru. Kemudian itunya masdarnya adalah khusron. Isim fa'ilnya khosirun gitu ya, khosirun. Jadi alif dan huruf pertama ditambah alif, kemudian huruf berikutnya diberi harokat kasroh gitu ya. Kemudian contoh latihan yang kedua, ayatnya Al-Baqarah 67. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilina ya. Kita perhatikan yang kata yang merah itu ya, al-jahilina itu isim ma'rifah karena ada al. Kemudian dia adalah muzakkar karena enggak ada ta marbuto. Dia adalah jama' karena ada tambahan ya sukun dan na di akhir gitu ya. Jadi kalau kita buang al-ma'rifahnya, alif lamnya jadi jahilina ya gitu. Kalau kita buang lagi ya sukunnya tinggal jahili. Tentu saja bentuk asalnya adalah jahilun gitu ya. Jahilun kita lihat ada alif setelah huruf pertama jimnya, kemudian huruf berikutnya diberi harokat kasroh. Jadi ikut fa'ilun, isim fa'il berarti ya. Itu. Ini sambil kita nambah nama kosakata ya. Kita lihat ada fiilnya qala di situ di awal ya. Dia berkata, berarti dia kan huwa nih. Sekali lagi ini ada alif nih. Alif itu huruf ilah, huruf penyakit. Nah, ketika jadi bentuknya fi'il mudhari malah jadi yaqulu ya. Yaqulu, alifnya itu berubah menjadi waw tuh, yaqulu ya. Kemudian ada a'udzu ya. A'udzu itu kalau kita cari di kamus itu ternyata fi'il madinya itu adalah ada. Fi'il mudhari'nya adalah ya'udzu. Itu kalau gua. Kalau ana jadi a'udzu ya. A'udzu. Makanya aku berlindung gitu. Karena hamzah seperti kan di isim di fi'il mudhari seperti tadi saya sebutkan bahwa yang menggunakan hamzah itu cuma satu yaitu ana gitu ya. Sementara kalau yang menggunakan ya ada 4 gitu ya. Kemudian ada an akuna. Nah, akuna juga itu dari fi'il mudhari juga gitu ya. Dari huwa tuh ya. Huwanya kana. Ya, untuk fi'il madinya kana ya. Ya kana yakun. Kalau anta jadi kunta ya. Kunta. Itu. Ininya fi'il mudhari'nya itu kuntu ya kalau untuk anak ya. Kuntu. Kan kalau ta yang hidup itu untuk anta, kunta, untuk yang kasroh kuntinya ti itu untuk anti ya. Sementara untuk yang domah itu adalah anak. Kuntu ya. Kuntu gitu ya. Anak tuh. Anak kalau ininya fi'il mudhari'nya kan menggunakan hamzah kalau anak tuh. Jadi aku, nah tadinya yakunu menjadi akunu gitu ya. Akunu ya. Nah, tapi karena ada an ya itu nanti
kita akan belajar tentang kapan kata itu dibaca dengan mansub nasab gitu ya, kapan majrur, kapan rofa gitu ya. Nah ini adalah karena adaan yang asalnya akunu menjadi akuna gitu ya. Jadi nasab dibacanya tuh ujungnya tuh jadi nasab ya. Kemudian yang jahilin itu fiilnya dari mana? Ya, tadi kan udah ketemu bahwa itu adalah isim fa'il. Oh ternyata fiil madinya adalah jahila gitu ya. Jahila yajhalu fiil mudhari'nya. Gitu. Ya, kita sambil nambah-nambah pengetahuan tentang fiil ya. Sekarang kita lihat contoh nomor 3. Nomor 3 dimulai dengan qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik gitu ya. Gitu. Kembali lagi qala ya, qala tadi sudah kita periksa ininya fi'il madi mudhari'nya segala macam gitu ya. Kita ke ini dulu, ke yang warna merah, fi'il isimnya dulu yang kita ingin teliti. Ada kata faridun ya, faridun. Oh itu mah udah sangat sesuai dengan bentuk fa'ilun gitu ya. Tidak ada lagi yang harus kita otak-atik, dia sudah mufrad gitu ya, dia sudah nakiro dan dia sudah muzakkar gitu ya, karena nggak ada ta'amar butoh gitu, pegangannya gitu aja dulu. Dan dia ternyata mengikuti faridun itu adalah mengikuti fa'ilun, berarti dia isim fa'il gitu, isim fa'il. Kalau kita cari di kamus itu dari mana ininya fi'ilnya, ternyata dari farodo. Farodo yafridu, itunya masdarnya fardon, isim fa'ilnya faridun gitu ya. Itu kata kerjanya. Sementara qala dan yaqulu kan itu sudah kita bahas ya, karena yaqulu itu memang bentuk mudorenya dari qala gitu ya. Oke, ini yang keempat. Masih mirip juga ininya. Quran surat Al-Baqarah 69 yang keempat ya. Qala innahu yaqulu innaha gitu ya. Baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin gitu ya. Kita lihat dulu yang isim mustaqnya ya. Faqi'un. Oh, faqi'un udah sangat cocok dengan wazannya fa'ilun ya gitu ya. Karena huruf ada tambahan alif setelah huruf pertamanya, kemudian huruf berikutnya di kasroh, faqi'un. Berarti dia mengikuti wazannya fa'ilun. Dia adalah bentuknya isim fa'il gitu ya. Yang kedua an-nadhirina itu, an-nadhirina itu isim ma'rifah nih, alif lam ininya. Kemudian dia juga jama karena ada ya sukun dan dia juga adalah muzakkar karena tidak ada tamar buka. Kalau kita buang tanda ma'rifahnya menjadi nadhirina. Kalau kita buang lagi tanda jamanya maka tinggal nadhiri. Tapi kalau nadhiri kan nggak kelihatan dia itu isimnya. Jadi aslinya adalah nadhirun. Kalau nadhirun berarti ada alif setelah huruf pertama dan kasroh pada huruf berikutnya. Berarti dia juga ikut isim fa'il karena mengikuti wazannya fa'ilun gitu ya, nadhirun. Nah, jadi dari soal ini isim yang sering muncul ada isim fa'il gitu ya. Kemudian di situ ada kata kerja kalau qala sudah dibahas ya, qala yaqulu itu sudah dibahas. Faqi'un itu fi'ilnya itu ternyata ada tuh ya,
apa nih ininya? Faqiun ya. Aduh, sorry. Yafqa'u fuq'an faqiun itunya ya. Apa namanya? Isim fa'ilnya. Kemudian ada nadhirina, itu dari nadhoro. Nadhoro yang duru nadhron, nadhirun. Kemudian juga ada tasurru. Tasurru itu dari sarro. Sarro ya surru, sururon. Tapi kan ini untuk yang antanya gitu kan. Jadi tasurru gitu. Itu ya. Ini tambahannya nih, tambahan tentang vocabulary fiilnya. Ini yang terakhir. Yang terakhir ayat Al-Baqarah ayat 74. Wa mallahu bighafilin amma ta'maluna. Gitu ya. Wa dan ma tidak Allahu Allah ya dengan ghafilin lalai gitu ya. Amma dari apa yang ta'lamuna kalian kerjakan gitu ya. Kita lihat nih, ghafilin itu sudah bentuk ini mengikuti wazan fa'ilun nih. Hanya linnya aja yang beda. Dia bi ghafilin karena ada huruf jar bi di depannya. Jadi ghafilin aslinya tentu saja rafanya adalah ghafilun gitu ya. Mengikuti isim fa'ilun. Itu ya isim fa'il, wazannya fa'ilun. Kalau kita cari di kamus ternyata itu adalah ghafala ya. Ghafala yaghfulu ghuflatan. Ghafilun gitu ya. Ghafilun. Kemudian ada ta'maluna. Ta'maluna itu kalian mengerjakan ya, kaliannya dilihat dari ta di depan dan wa sukun dan na. Berarti antum nih kalian gitu ya. Kalian, kamu sekalian kerjakan ya. Itu dari amila ya'malu itunya. Wazan dari fi'il madinya amila ya'malu. Nah, karena ya'malu itu untuk huwa gitu ya. Kalau untuk humnya ya'maluna, maka untuk antumnya ta'maluna gitu ya. Kemudian masdarnya amalan, untuk isim fa'ilnya amilun. Makanya kita sering dengar amil gitu ya, yang mengerjakan gitu. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini satu rangkaian sebenarnya topik yang sama dengan di pelajaran ke-8, ke-9, dan ke-10 itu pola-pola perubahan dari fi'il ke dalam isim mustaq ya. Demikian. Kalau masih kurang jelas lagi, putar lagi videonya, dengarkan kembali. Mungkin saya ada salah-salahnya, Anda betulkan gitu ya, perbaiki segala macam. Kemudian perhatikan catatannya, koreksi kesalahan-kesalahan tulisnya kalau memang itu ada kesalahan tulis, dan abaikan kalau ada kesalahan-kesalahan ucap saya, dan betulkan oleh Anda sendiri gitu ya. Kerjakan latihan-latihan berikutnya, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Coba mungkin bisa menambah pemahaman kita lebih dalam lagi, lebih melekat lagi di dalam daya ingatan kita gitu ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.